Assalamualaikum, selamat malam, salam dari Semarang. Saat ini sudah menjelang tengah malam, saat yang baik untuk mendongeng. Sedikit cerita yang cukup berat terkait dengan jurnal. Silakan bisa digunakan sebagai pengantar tidur. Kali ini saya akan bercerita tentang reference linking dan site-by yang dua-duanya merupakan produk dari Crossref. Kita mengenal Crossref itu dengan produknya DOI, Digital Object Identifier, yang kita gunakan untuk memberikan tautan yang unik terhadap setiap artikel yang terbit di jurnal kita. Dan saat ini DOI dia menjadi prasyarat dalam pengajuan akreditasi jurnal nasional. Baik, apa itu reference linking? Reference linking bisa kita coba lihat dari contoh artikel yang terbit di jurnal kami, Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer. Reference linking itu artinya kita memberikan tautan terhadap setiap referensi yang diacu oleh artikel yang terbit di jurnal kita. Nah, salah satu tautan yang bisa kita berikan adalah tautan DOI ini. Misal yang reference ketujuh. Seperti ini. Kalau kita memberikan tautan terhadap referensi yang ketujuh menggunakan DOI, berarti kita sudah melakukan reference linking. Bagaimana kemudian implikasinya terhadap artikel yang kita berikan reference linking ini, atau artikel yang diacu oleh artikel ini? Kita coba lihat implikasinya dengan melihat artikel tersebut. Nah, di artikel yang diacu, dia akan mendapatkan informasi tentang siapa saja yang sudah mensitasi artikel ini. Itu kita sebut sebagai site-by. Jadi ada keterkaitan antara reference linking dengan site-by. Di bagian site-by, dia bisa mengetahui siapa saja artikel-artikel yang sudah mensitasi artikel ini ya. Dan kalau kita lihat bahwa artikel berjudul aplikasi identifikasi citra telur ini, dia sudah disitasi oleh artikel yang juga terbit di Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer. Itu kita sebut sebagai site-by. Kalau yang mensitasi kita sebut menggunakan reference linking. Kalau informasi di artikel yang disitasi itu dia menggunakan site-by. Nah, bagaimana kalau misalnya dia mensitasi artikel yang terbit di luar jurnal? Katakanlah kita coba lihat yang reference yang ke-9. Ini juga ada reference linking. Kita coba klik untuk menelusuri artikel ini, dia terbit di mana dan berapa sitasi yang sudah didapatkan. Anda bisa melihat bahwa dia sudah ada 4 buah sitasi. Kita coba klik siapa saja yang sudah mensitasi artikel tadi. Nah, di bawah kita bisa melihat bahwa artikel ini sudah disitasi oleh artikel yang terbit di jurnal kami. Yang di jurnal kami itu kami menggunakan reference linking. Ini cukup menarik karena dengan sifat antara reference linking dengan site-by ini yang saling resiprokal ya, kita bisa memberi di reference di artikel yang disitasi juga dia bisa langsung mengarah ke artikel yang mensitasinya. Anda bisa melihat di sini, bisa diklik dia akan lari ke artikel yang mensitasi. Ini bisa digunakan sebagai sarana promosi juga ya, apalagi kalau misalnya kita mensitasi artikel-artikel yang top dan kemudian dari artikel top itu muncul di daftar referensi. Dari daftar referensi ada tautan unik yang juga mengarah ke jurnal kita. Itu resiprokal. Nah, kita coba lihat lagi misalnya yang lebih menarik lagi itu adalah misalnya ini. Contoh lagi. Nah, di artikel ini kita coba lihat bahwa ada di informasi site-by ada 2 artikel yang dia mensitasi. Artinya artikel yang mensitasi ini dia menggunakan reference linking. Ada yang dari GLC, dari conference, dan juga ada dari jurnal IEEE Access. Namun kita juga melihat bahwa di bagian artikel metrik ini ada 3 sitasi. Kita bisa menelusuri artikel mana yang kemudian dia belum tercantum di site-by ini. Karena dua-duanya antara yang disediakan oleh Dimension, saya yakin Anda juga sudah mengenal Dimension, dengan apa yang disediakan oleh site-by ini, dia menggunakan resource yang sama, yaitu DOI, Digital Object Identifier ini. Nah,
ada satu satu artikel yang mensitasi yang belum tercantum, yaitu di bagian sini. Kemungkinan artikel ini dia menggunakan DOI ya, menggunakan DOI dengan penyedia layanan yang lain. Karena kalau misalnya kita coba lihat dari Crossref itu sendiri, kalau misalnya kita masukkan DOI-nya di sini, kita dapatkan hanya 2 artikel yang mensitasi artikel yang tadi saya coba tampilkan, yaitu yang human ini, yang sesuai dengan apa yang tampil di citing artikel. Nah, ini tidak jadi masalah, artinya apa yang tampil di bagian citing artikel ini yang kita ambil dari Crossref. Mungkin kalau misalnya kita langsung ambil API-nya dari Dimension, kita akan mendapatkan 3 reference ini. Nah, itu adalah antara side-by dengan reference linking. Sekarang sebenarnya apa sih itu ya reference linking? Kita coba lihat dari apa yang dinyatakan oleh Crossref terkait dengan reference linking ini. Bahwa reference linking itu tadi secara benefit dia menyediakan reciprocity ya, dan juga discoverability. Nah, sebenarnya reference linking itu dia merupakan kewajiban kita yang menggunakan layanan DOI dari Crossref. Anda bisa melihat kewajibannya itu ada di informasi ini, bahwa kita harus sebagai member dari Crossref harus menyediakan informasi tentang reference yang disitasi oleh artikel yang kita registerkan DOI-nya. Sebenarnya fungsinya adalah kita menyediakan data ya ke Crossref, sehingga nanti semakin banyak linking antar objek itu, prinsipnya itu adalah semakin baik. Lebih lanjut, ada kewajiban lain yang kemudian perlu dipenuhi. Anda bisa telusuri kewajiban tersebut di halaman Understanding Your Member Obligation. Di sana ada 10 kewajiban, yang salah satunya itu adalah kita melakukan reference linking, kewajiban yang kelima. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita melakukan reference linking ya di artikel kita. Crossref sudah menyediakan beberapa cara untuk menambahkan reference ini ke DOI yang sudah kita registerkan. Yang paling mudah itu adalah kita menggunakan plugin Crossref yang ada di OJS. PKP sudah menyediakan plugin Crossref yang bisa digunakan untuk menambahkan reference. Namun, dia hanya digunakan untuk OJS 3.1.2 ke atas. Jadi bagi pengelola jurnal yang menggunakan OJS 3.1.2 ke atas, silakan Anda bisa unduh pluginnya, kemudian Anda install, Anda aktifkan, dan Anda gunakan untuk menambahkan reference linking. Bagaimana untuk OJS versi yang lain? Ambyar ya, Ambyar. Ini seperti jurnal kami, juga menggunakan versi 2.4.8. Belum ada plugin dari PKP untuk menambahkan reference linking ini. Kita harus bersabar menunggu, mudah-mudahan PKP segera merilis plugin ini. Kalau memang terlalu lama, kita bisa mencoba mengembangkan sendiri seperti apa yang kami lakukan. Karena pada prinsipnya kita menginginkan kemudahan dalam mengelola jurnal. Tinggal klik, semua informasi yang diperlukan termasuk reference linking ini bisa kita lakukan. Mirip seperti apa yang dikehendaki dari adanya plugin reference linking ini. Nah, selama menunggu, kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu kita menggunakan simple text query. Ada 4 langkah yang kemudian perlu Anda lakukan. Yang pertama, Anda bisa klik tautan ini ya, simple text query yang sudah disediakan oleh Crossref. Akan menampilkan halaman kosong seperti ini. Yang bisa kemudian kita lakukan adalah kita mengcopy paste reference yang ada di daftar pustaka kita. Kita Ctrl V seperti ini misalnya, dan kemudian klik. Pastikan bahwa yang list all possible ini tidak tercentang. Anda tinggal klik submit. Nah, aplikasi yang disediakan Crossref, dia akan mencari setiap referensi ini dia sudah punya DOI atau belum. Kalau sudah ada, maka akan ditambahkan.
Kalau belum ada, dia akan dikosongkan. Nah, hasil tampilannya itu adalah seperti ini. Yang kemudian bisa kita lakukan adalah kita melakukan deposit. Tinggal klik deposit, Anda nanti memasukkan email, memasukkan parent DOI-nya. Ini artikel yang mempunyai daftar pustaka ini, dan kemudian Anda memasukkan username dan password, kemudian klik deposit. Di sini Anda sudah menambahkan reference linking untuk artikel yang sudah Anda depositkan. Nah, jadi ada dua cara yang kemudian bisa kita lakukan untuk melakukan reference linking, yaitu yang pertama menggunakan plugin OJS yang disediakan di OJS versi 3.1.2 ke atas, dan menggunakan simple text query ini. Ya, memang cukup berat bagi pengelola jurnal untuk menambahkan reference linking ini, namun ada benefit yang kemudian bisa diperoleh. Kita bisa mendapatkan informasi tentang siapa saja yang mensitasi artikel kita. Secara timbal balik, artikel yang disitasi akan terdapat tautan yang akan mengarah ke jurnal kita. Jadi, kalau kuat, silakan dilakoni. Kalau tidak kuat, dikuat-kuatin. Kalau masih belum kuat, tinggal ngopi, namun Anda tetap harus kuat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup dongeng jurnal ini. Wassalamualaikum, selamat malam.